aku Jelita, bisa dipanggil Baba. Aku tinggal di Jakarta dan itu aja sih. Ya, nama Eva, dipanggil Mami. Ibu rumah tangga. Oh iya, ibu rumah tangga saat ini mengurusi bapaknya Jelita yang lagi tinggal di rumah. Karena sibuk di rumah, kerja di rumah. Oke. Mami itu sebenarnya segalanya untuk aku. Tapi aku sadar, Mami juga sadar pasti cara aku perlakuin Mami tuh mungkin gak seperti anak yang menganggap ibunya segalanya. Dan aku tahu Mami tuh sadar itu. Selama ini pasti juga Mami ngerasa kayak aku tuh perlakuin Mami tuh like a safety net, yang di saat aku ada masalah, aku pasti carinya Mami. Tapi di saat yang aku lagi nggak dalam masalah, Mami nyariin aku nggak selalu ada untuk Mami. Dan aku tahu Mami ngerasain itu. Padahal dari diri akunya sih Mami segalanya untuk aku. Mami terima kasih karena Baba udah mengungkapkan perasaan hati Baba. Terus terang Mami tidak merasa berkeberatan ketika Baba kontak Mami, ketika Baba dalam suatu masalah. Lebih baik Baba kontak Mami daripada Baba tidak kontak Mami gitu. Karena buat Mami nggak perlu Mami harus ikut-ikutan bahagia, biarlah gitu, biarlah Baba bahagia. Yang penting Mami tahu Baba itu bahagia, that's all. Jujur. Pertama adalah Baba itu brilliant. Ya, dari kecil selalu aktif, bisa melukis, bisa menyanyi, bisa main musik, bisa olahraga, gimnastik, everything you can. Tapi ada satu hal yang Mami lihat, Baba itu polos. Maksud Mami polos itu seperti trust everyone. Karena Baba punya hati yang terlalu baik. Jadi Baba merasa semua orang itu baik ke Baba. Kelihatannya Baba tidak menyeleksi apa yang Baba pikir itu baik, itu tidak baik. Baba tidak seleksi. Baba ratakan semua bahwa itu semuanya baik. Jadi Mami ingin Baba tuh mulai lihat ke depan. Kira-kira ini orang teman-teman Baba yang baik apa bukan gitu ya. Dan aku juga ngerasa itu sih, dan ngecewain Mami karena itu karena even though Mami tuh udah dari awal misalkan kasih warning gitu untuk beberapa orang yang masuk dalam hidup aku, tapi aku yang selalu ngebrontak, yang kayak enggak kok dia, yang malah aku defend these people, and I hurt you when I do that. When at the end of the day, after everything, I realized that you were right and it's my mistake for not listening to you. Terus aku kayak down, Mami tetap aja yang nerima aku yang kayak apa adanya, dan nggak pernah yang kayak I told you so atau gimana. Mami pasti yang selalu yang kayak udah kamu sini, kamu aman sama Mami gitu. Itu yang dan aku kayak kurang menghargain itu sih dari Mami, dan aku ngerasa nyesel banget soal itu. Itu ya Mami juga tahu pasti pas beberapa tahun yang lalu aku pacaran sama ada lelaki itu, ya Mami dari awal udah bilang dia nggak baik untuk kamu, dan dia suatu saat nanti akan melakukan kekerasan fisik sama aku, dan aku malah ngelawan Mami. Dan pada ujungnya Mami bener. Sejak itu tuh hubungan aku sama Mami tuh jadi yang kayak ada tembok gitu. Yang aku mau banget deket sama Mami, kayak teman-teman aku yang lain yang deket banget sama ibunya, yang bisa terbuka, yang bisa
deket banget, udah kayak sahabat gitu. Aku iri banget, aku kayak mami juga pernah bilang mami iri dengan teman-teman aku yang perlakuin ibunya kayak gitu, dan aku pengen kayak gitu. Cuma I know that there's this wall that it's not your fault, it's just me and my ego that I put that wall there because I feel embarrassed. Dan setelah yang masalah kejadian itu dengan mantan aku, dan ada lagi masalah ke depannya dengan orang lain, itu aku udah salah 2 kali jadinya. Jadi aku yang bodoh. Mami udah nasehatin dari awal, tapi tetap aja aku ngelakuin kesalahan yang sama lagi. Tapi aku sangat hargain mami, tetap aja nerima aku, dan sayang mami tuh nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah sayang mami. Seperti lautan tidak bisa diukur. Jadi walaupun anaknya dalam keadaan up and down, ada masalah, ibu selalu mendukung, menyayangi. Walaupun cepat atau lambat anak akan berubah, akan jauh lebih baik. Ya. Mami sadar itu, dan mami sudah lihat sekarang. Ya, I really appreciate your effort, ya, to be kind, to be nice. Aku udah nggak mau ada tembok di antara aku yang sama mami. Padahal itu tembok sendiri, itu tembok yang aku sendiri yang bikin, yang buat. I want us to be best friends. Because everything that you did was out of love, even if I disagreed on it. You're the only person in my life that loves me unconditionally. Ya lihat aja, aku nggak seagamis mami, aku tatoan, aku udah kontras banget dengan prinsip hidup mami, tapi mami tetap terima aku apa adanya, dan mami sayangnya nggak berkurang. Iya. Dan aku kurang menghargai itu. Mami awalnya juga berpikir pingin ya Jelita seperti mungkin ya sesuatu yang perfect ya, tapi that's life, tidak ada ya. Sama seperti kayak orang mau menuju tujuan ya, ada yang bisa langsung smooth, langsung ya ke tujuan ya, tapi ada juga yang harus beriku-liku ya, mencari jalan ya. That's you ya. So mami harus sabar ya, mami harus sabar because mami percaya Baba, kamu akan mencapai suatu tujuan di mana mami betul-betul senang sekali dan mami berbahagia sekali. Walaupun sekarang mami berbahagia ya, dan untuk mami Baba itu segalanya untuk mami ya. Itu sih, I'm sorry. I'm sorry you sacrifice so much. Mami ngorbanin banyak banget untuk aku. Meskipun dengan berat hati, mami kasih aku kebebasan dalam hidup aku, meskipun prinsip hidup aku tuh jauh dengan apa yang sebenarnya yang mami mau. And mami itu udah mengorbankan ekspektasi itu untuk aku. Aku minta maaf, aku nggak ngehargain itu. I'm so sorry that I was always wrong. I really appreciate what you said to me ya. And mami juga minta maaf. Mungkin mami salah di masa lalu, mami kurang menjaga Jelita, kurang perhatian ke Baba ya. No, mami nggak salah. Mami, semua yang mami lakuin tuh ya berdasarkan mami sayang sama aku. Cuma aku naif aja, dan Iya. Dan biasa memang anak muda tuh masih penuh ego. So mami belajar dari situ ya. You will get better ya kalau melihat ke depan, ke masa depan ya. Begitupun mami ya. Mami lupakan masa-masa lalu. Kita pernah sedih. Kamu sedih, mami sedih ya. Karena hal itu ya. Pasti suatu saat ya Baba akan sadar ya apa yang Baba pernah lakukan bahwa itu salah. Mami 1 tahun sedih ya,
Tapi ya alhamdulillah mami tidak mau bercerita ke orang lain untuk ini curhat, enggak. Karena mami selalu curhat kepada Allah, ya. Itu yang the best ya untuk mami. Dan akhirnya kamu bisa lepas dari keadaan itu kan. Ya. Thank you. I don't say that enough. Thank you for everything. Di saat aku dalam keadaan buruk, mami langsung datengin aku dan thank you. Even you not call mami or nggak kasih tahu mami punya feeling. That's why mami call you or mami WA kamu, ya, just pengen tahu ya what's wrong with you ya. Dan mami harus yakinin diri mami bahwa kamu baik-baik aja. Insya Allah Baba bisa lebih baik dari yang ada, ya, lebih baik. Baik. Mami tidak mengharapkan Baba sempurna, perfect, ya. Tidak ada yang sempurna ya di dunia ini ya. Tapi setidaknya Baba mulai menjalankan hidup sehat, ya, lahir dan batin Baba hidup sehat, ya. Itu yang Mami mau. Hidup ini jangan dibuat sulit, susah, ya. Tapi kita jalani dengan yang sudah dikasih tahu ya dalam agama kita ya. Bahwa kita tidak boleh begini, kita ikutin saja. So we still friend ya. Satu ini sih, aku menyimpan rasa regret dan perasaan yang sedih ini tuh udah lama banget tentang hubungan aku sama mami. Dan ya ini dengan kita akhirnya omongin setelah bertahun-tahun ada kerenggangan di antara hubungan aku sama mami, at least sekarang udah terbuka semuanya kalau aku sayang banget sama mami. Aku cuma masih ego aku emang tinggi banget dan aku mau ngelepasin itu. Di saat mami nggak ada, aku nggak mau. Aku menyesali semua perbuatan aku ke mami. I want to be more open to you. Lebih sering balas WhatsApp mami. Yeah. Dan be nice. Aku bakal lebih sering pulang ke rumah. Oke. Kenapa di sini mami tidak menangis ya? Karena mami sudah menangis long time ago. For 1 year mami menangis ya for you. Sekarang mami senang ya cerita apa yang Baba bilang ini semuanya ya. Insya Allah kita bisa lebih baik ya sama-sama ya. Oke. I hope ini bisa diterima apa yang kita bicarakan. Jadi we're okay. Ya oke. Etosnya gitu. Go right, it's okay.